Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saya ada di Desa Sapdesa, Distrik Modus, Kabupaten Sorong. Di tempat ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi sekalian pemirsa Klavos Sukacita. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan lewat alam ciptaan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Di bawah kaki gunung-gunung ini, hamba akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Tuhan berkati firman-Mu bagi kehidupan setiap kami. Sehingga ketika kami mendengar, firman-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan roh hikmat, roh pengertian bagi sekalian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita yang saya angkat di dalam Kitab Yohanes pada pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diangkat bagi kita yaitu kasih yang menghasilkan buah. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa tahun 2021 adalah tahun penggenapan firman Tuhan. Artinya setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita hidupi, tahun 2021 akan digenapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mau menjadikan kehidupan kita untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan. Menjadikan hidup kita semakin hidup akurat kepada Tuhan. Sehingga kita akan menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan untuk menggenapi setiap firman yang disampaikan bagi kita. Kalau hari ini lewat bacaan firman Tuhan, Tuhan memberikan perintahnya bagi kita, yaitu firman-Nya yang Dia sampaikan kepada kita. Ayatnya yang ke-12 tadi Dia katakan, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu berarti perintah Tuhan. Kalau perintah itu berarti sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Dia katakan bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Tuhan mau saudara dan saya harus menjadi alat kasih di tengah-tengah dunia ini. Masalahnya, apakah kita bisa menjadi alat kasih ataukah tidak? Tekanan hidup, himpitan hidup, persoalan-persoalan, banyak perkara hidup kita membuat orang tidak mampu untuk menyatakan kasih di dalam hidupnya. Dia tidak mampu untuk mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak mampu untuk mengasihi sesamanya karena tekanan-tekanan yang tadi. Nah, kalau demikian, bagaimana firman itu dapat digenapi dalam hidup kita? Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk bagaimana kita membangun hidup kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan, kalau Tuhan mau, kalau Dia perintahkan berarti Dia mau supaya saudara dan saya untuk menjadi alat kasih di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya, mengapa sampai orang sulit untuk hidup mengasihi? Yang pertama, orang sulit untuk hidup mengasihi karena dia tidak memiliki firman di dalam hidupnya. Saya katakan bagi saudara, firman itu adalah Allah itu sendiri, kata Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman yang menjadi daging adalah Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu kalau setiap orang Kristen hidupnya tidak memiliki firman, maka dia sulit untuk menyatakan kasih bagi sesamanya. Nah, oleh karena itu mari kita miliki firman dalam hidup kita. Apa yang kita dengar kita lakukan, apa yang kita dengar perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang kita dengar kita lakukan dalam hidup kita. Supaya firman-firman itu akan real di dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Milikilah
Allah di dalam kehidupan kita, karena itulah firman itu sendiri. Karena segala sesuatu yang berasal dari Allah akan menyatakan kebaikan, tetapi segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah tidak mendatangkan kebaikan. Nah, oleh karena itu kalau Kristus ada dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk menjadi alat kasih bagi sesama kita. Kedua, mengapa orang sulit untuk hidup mengasihi? Karena ia terlalu mengasihi diri sendiri, maka ia akan sulit untuk mengasihi. Jangan kita suka untuk mengasihi diri kita sendiri. Semuanya saya. Kalau orang yang demikian, maka dia akan sulit untuk mengasihi orang lain. Tapi belajarlah untuk tidak mengasihi diri sendiri. Contoh, banyak kali orang katakan, kenapa saya sulit dimengerti? Kenapa orang tidak bisa memahami saya? Kenapa orang tidak bisa mengerti saya? Itu tandanya mengasihi diri sendiri. Makanya firman akan sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya kita sulit untuk mengasihi. Yang ketiga, mengapa orang sulit untuk mengasihi? Karena dia terlalu berfokus kepada masalahnya. Dia tidak berfokus kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk terus berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita, supaya kita sanggup untuk mengasihi. Dan jika kita sanggup untuk hidup mengasihi, maka kita dapat menyatakan bagi semua orang siapa Allah yang kita sembah. Orang akan mengenal Allah yang kita sembah melalui kehidupan kita. Karena kita menjadi alat, firman itu digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita dapat hidup mengasihi, maka hidup kita akan menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Artinya, di mana kita berada, orang akan merasa sukacita. Di mana kita berada, orang akan merasa damai. Dan di mana kita berada, disitulah orang akan merasa bahwa hidupnya penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, mengapa orang bisa melakukan sukacita, atau apa yang dia akan alami ketika dia melakukan dapat mengasihi di dalam hidupnya? Yang ketiga, dia akan dapat hidup berdamai dengan semua orang. Di mana ada kesulitan yang dia alami, di dalam hidupnya dia mampu untuk melepaskan semuanya itu. Nah, itu tanda orang hidup mampu mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi. Jadikanlah hidupmu menjadi alat kasih bagi sesama. Karena itulah perintah Tuhan yang harus digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dimampukan untuk menggenapi firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah ketika Engkau memerintahkan kami untuk menjadi alat kasih, biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk kami menyatakan kasih bagi sesama kami. Sekalipun dalam hidup kami banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, tapi biarlah semuanya itu tidak menghalangi kami untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah semua kami, sehingga firman-Mu akan mampu kami lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.